dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan saudari terdakwa NSR pada hari ini, Minggu 22 Oktober 2023. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mengaktifkan seluruh alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, demi lancarnya acara persidangan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang dan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim dipersilakan. Sidang Pengadilan Kota Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan saudara NSR pada hari Minggu 22 Oktober 2023 dinyatakan dibuka untuk umum. Kepada panitia untuk mempersilahkan terdakwa duduk di kursi yang telah dipersiapkan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk di kursi yang disiapkan. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan? Siap. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh kuasa hukum? Ya, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Mohon perlihatkan surat kuasa pengacara. Baik, untuk saat ini perkara sidang akan dipersidangkan di pengadilan negeri dan segala sesuatu perkataan yang ada di dalam persidangan mohon untuk didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan pasal 340 KUHP, pasal 76 I Jungko, pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 76 B Jungko, pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Baik, apakah saudara NSR mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum? Siap, Yang Mulia. Silakan penasihat hukum, apakah ada sanggahan? Baik, Ibu Mulia, dalam hal ini saudara NSR tidak mungkin melakukan hal pembunuhan apalagi sampai menyiksa anak-anaknya sendiri. Tidak ada bukti yang dapat memperkuat dakwa itu. Saudari NSR selalu menyayangi anak-anaknya. Ia menganggapnya sebagai anak sendiri. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Ada, Yang Mulia. Walaupun saudari NSR menyayangi anaknya, namun itu tidak dapat menutup kemungkinan untuk dia melakukan hal keji itu kepada anaknya. Dalam bukti yang ada, korban ditemukan terkubur di belakang pekarangan rumah dan jasadnya penuh dengan luka lebam. Jika kita melihat hal ini, maka saudari NSR yang menjadi otak pembunuhannya. Tidak mungkin ia tidak mengetahui kondisi anaknya sebelum dinyatakan menghilang. Di sini, kami juga mempunyai bukti yaitu sebuah bambu dan juga boneka yang dipeluk oleh jasad korban. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada saksi dipersilakan untuk menduduki kursi sidang.
Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah saudari saksi siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, apakah Anda RAM benar berusia 22 tahun dan bekerja sebagai asisten rumah tangga? Benar Yang Mulia. Sebelum Anda menjadi saksi, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, Anda harus disumpah terlebih dahulu. Mohon untuk berdiri. Mohon ikuti saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan kesaksian sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan membantu saya. Silakan duduk kembali. Baik, Anda sudah bersumpah, jadi kami harap Anda akan memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Sudah berapa lama saudari R bekerja di rumah saudari N? Sudah sekitar 3 tahun lebih Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan saudari NSR dengan korban? Saya mengenal mereka sebagai ibu dan anak. Bahkan, saya sering sekali melihat saudari NSR memukuli anaknya. Saya melihat anaknya dalam keadaan acak-acakan dan penuh banyak sekali luka lebam. Bisa Anda jelaskan bagaimana keseharian saudari NSR selama ini? Saya kurang tahu Yang Mulia. Yang saya tahu, saudari NSR orangnya sangat temperamental semenjak dia ditinggal mendiang suaminya. Bahkan, saudari NSR sering marah-marah sendiri. Saya juga tidak tahu dari mana asal pemasukan setiap harinya dari saudari NSR. Lalu pada waktu kapan jasad korban terkubur? Sekitar jam 6 menjelang maghrib. Di tempat kejadian hanya ada saya dan saudari NSR yang berada di tempat tersebut. Bukankah saudari NSR tinggal bersama 2 anak kandungnya? Lalu apakah mereka terlibat dalam penguburan mayat korban? Saya kurang tahu Yang Mulia, karena anak-anak dari saudari NSR sangatlah tertutup. Disuruh bersihkan apa boneka? Bersihkan cepat. Ampun, Ma. Bersihin cepat. Udah kamu bersihin. Bersihin rumput atau bersihin kandang? Cepat sama bersih ya. Maka kalau mama suruh tuh langsung kerjain. Gak usah nangis, mama dengar. Diam. Masih aja nangis. Tutupin semuanya, tutupin. Cepetan. Baik, Nyonya.
Baiklah, penasihat hukum, apakah ada pertanyaan kepada saksi RAM? Ada yang mulia, apakah selama proses penguburan berlangsung Ibu NSR turun membantu atau hanya diam saja? Ibu NSR hanya diam saja, bahkan menyuruh saya untuk menguburkannya secepatnya. Berarti dalam hal ini hanya Anda yang terlibat dan bukan saudari NSR. Dari hal pemeriksaan klien saya, Ibu NSR mengalami syok. Hal ini bisa terjadi karena N putrinya tiba-tiba saja meninggal dan beliau adalah single mom. Jadi klien saya panik dan langsung memilih untuk menguburkan anaknya. Interupsi yang mulia. Lalu bagaimanakah dengan luka lebam yang sebelumnya dialami jasad korban? Dan mengingat korban ditemukan di pekarangan belakang rumah. Tolong tenang penuntut umum, kita dengarkan dulu pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Baik, perlu Anda ketahui yang mulia bahwa N ini adalah anak yang aktif. Saudari NSR pernah bercerita kepada kami bahwasannya korban N ini anaknya aktif dan rasa ingin mencobanya sangat tinggi. Maka dari itu ia sering mencoba hal-hal yang baru dan menyiksa dirinya sendiri. Namun itu membuatnya senang. Maka dari itu banyak sekali luka dan lebam di tubuh korban. Contoh hal tersebut adalah saat anak bermain sepeda ataupun memanjat pohon, seringkali ia tergantung. Lalu jika jasadnya ditemukan di perangkangan belakang, itu karena rasa syok dan refleks dari Ibu NSR karena mendapati anaknya yang sudah meninggal. Baik, sudah cukup penasihat hukum. Apakah saksi kedua sudah siap? Sudah yang mulia. Kepada saksi kedua diharapkan duduk di kursi sidang. Saksi pertama dipersilakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Baiklah, saksi kedua, menurut pasal 160 ayat 3, Anda harus disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap yang mulia. Baik, saya mohon berdiri. Mohon ikuti saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan kesaksian sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan membantu saya. Silakan duduk kembali. Baik, Anda sudah bersumpah, jadi kami harap Anda akan memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya. Baik yang mulia. Baiklah yang mulia. Selama ini saya bekerja sebagai satpam, namun anaknya lah yang meminta saya untuk bekerja di sana, bukan Ibu NSR sendiri. Selama saya menjadi satpam di sana, anaknya Ibu NSR yakni N memerintahkan saya untuk tidak memberikan akses masuk kepada siapapun kecuali tanpa izinnya. Saya juga sempat curiga dengan gundukan tanah yang dikatakan sampah oleh Ibu NSR sendiri di pekarangan belakang tersebut. Baiklah saudari P, bisakah Anda memberitahu kami apa saja yang Anda ketahui tentang pembunuhan ini? Selama 3 minggu sebelum kasus ini terbongkar, saya sempat mencium bau anyir, namun bukan anyir bangkai seperti biasanya. Ini seperti lebih menyengat dan kuat. Akhirnya setelah mengumpulkan keberanian, saya melapor pihak berwajib dan menggeledah tempat itu, dan akhirnya saya menemukan jasad anak malang tersebut. Selama 2 minggu tersebut, adakah kecurigaan Anda terhadap ketidakadanya keberadaan korban? Ada yang mulia, namun saya hanya menganggap biasa saja. Mungkin anak itu menginap di rumah saudaranya yang lain. Baiklah, saksi kedua, terima kasih atas kesaksiannya. Jaksa penuntut umum, apakah ada tuntutan lain untuk terdakwa saudari NSR?
Tidak ada yang mulia, tetap pada ketentuan pertama, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 76 I Junko, pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal 76 B Junko, pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan hukuman seumur hidup penjara. Sekian, terima kasih. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Baik Yang Mulia, jika memang terdakwa terbukti bersalah, saya mohon Yang Mulia dipertimbangkan kembali dakwaan tuntutan yang diberikan kepada saudari NSR karena beliau dalam keadaan syok dan juga refleks pada kejadian tersebut. Perlu diingat juga Yang Mulia, saudari NSR ini juga sudah tua, jadi saya mohon untuk memikirkan kembali dakwaan tuntutan tersebut Yang Mulia. Terima kasih. Dipersilakan kepada saksi kembali ke tempat duduk. Selanjutnya pembacaan keputusan dan vonis oleh Hakim Ketua. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa NSR terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap anaknya sendiri, yakni korban NSH. Keputusan telah menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 76 I Junto, pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal 76 B Junto, pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terdakwa saudari NSR ditetapkan sanksi hukuman seumur hidup penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan dan mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya. Dengan telah dibacakannya keputusan Dewan Hakim, maka sidang kasus pembunuhan NSH pada Minggu 22 Oktober 2023 dinyatakan resmi ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Sebelum ada satu kepada pemiliknya. lebih intens lagi. Oh, diskusi. Saya adalah seorang ibu dan anak. Saya sering sekali melihat saya lupa.